Tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak Yoga, Nggih, Pak bisa Syukur. ganggu sebentar ndak? Oh, tentunya sangat bisa, Pak. Monggo. Terima kasih Pak Yoga, saya masuk ya. Nggih, nggih, monggo Pak Pinara. Langsung, Pak. Terima kasih Pak Yoga. Pak Yoga ada waktu ndak? Nah, ini jelas ada, Pak. Ini masih jam kosong nih. Oh, kebetulan sekali Pak Yoga. Gini Pak Yoga, jadi maksud saya ini, saya butuh teman ini, teman berbagi sharing. Saya di coaching sebentar Pak, barang 10 sampai 15 menit bisa ya Pak ya? Oh, ya gitu nggih. Insyaallah saged, Pak. Monggo, bisa. Pripun. Jadi saya itu kan guru praktek kelas 12 otomotif Pak. Nggih. Jadi ini bulan depan kurang lebih ya 1 bulan lagi kan ujian akhir Pak. 1 bulan lagi ujian akhir. Lah, menurut saya kok siswa saya itu belum siap apa ya, kok kayaknya belum menguasai kompetensi, belum kompeten ini. Ini saya kok jadi khawatir gimana ya Pak Yoga ya? Sebentar, Pak. Ini maksudnya Pak Syukur gimana ya? Belum kompeten gimana? Maksudnya gini Pak Yoga, saya diberi arahan masukannya dari Pak Yoga, bagaimana langkah saya, tindakan saya agar ini murid saya yang kelas 12 otomotif ini yang mau lulus biar nanti bisa kompeten sukses mengikuti ujian akhir ini Pak. Gitu. Oh, nggih. Oh, begitu nggih, Pak. Nggih, betul Pak Yoga. Oh, nggih, Pak Syukur ngajar kelas 12 nggih. Saya ngajar kelas 12. Khawatir gagal di ujian akhir karena menurut Pak Syukur ini belum kompeten ya. Tapi menurut Pak Syukur kelas 12 otomotif yang dimaksud itu belum kompeten yang bagaimana ya Pak? Maksudnya begini. Jadi besok di bulan April itu ujian nasional, ujian akhir sekolah ya. Lah, tapi kok ini kan harusnya mereka menguasai kompetensi praktek, kompetensi produktif, karena otomotif ya paling enggak bisa tune up konvensional, tune up injeksi, perbaikan rem, chassis, kemudian sampai AC. Ini kok kalau lihat mereka itu belum menguasai itu, padahal waktunya kan tinggal 1 bulan. Nah, khawatirnya nanti lah kalau mereka tidak menguasai pas ujian nasional, ujian akhir itu gagal. Lah terus gimana ya Pak Yoga ya? Saya khawatirnya begitu, mereka belum menguasai itu. Nggih. Saya paham Pak, saya paham. Nah ini terus menurut Pak Syukur nih, bagaimana nggih? Ini terus yang mau dilakukan bagaimana ini nanti Pak? Memang kan begini ya, mereka itu kan produk COVID ya. Jadi ya memang ya kondisinya mereka itu kemarin lebih banyak belajar di rumah, daring. Nah, mereka baru praktek ya baru belum ada setahun terakhir, padahal kan tidak mungkin kan praktek dirapel dari kelas 10 sampai kelas 12 dikumpulkan, kan berbagi dengan pelajaran yang lain, begitu. Tetapi gimana ya, kekhawatiran saya itu besar, tapi ya ada sih yang paham, yang menguasai, tapi itu hanya beberapa, sebagian kecil, sebagian besar ya itu seolah malah saya khawatir lagi, seolah mereka juga ndak takut, malah saya sebagai gurunya yang takut, murid saya itu ndak takut, ndak takut gagalnya itu lah, ini yang lebih khawatir lagi begini Mas Yoga, Pak Yoga. Betul Pak Syukur. Saya paham. Mereka belum kompeten karena kurang praktek ya di bengkel karena selama COVID nih. Iya, jadi betul, sebagian masih membayangkan gini kok. Terus nih Pak, bagaimana nih kira-kira ini rencana ke depan Pak Syukur? Mungkin gambarkan. Nah ini, iya. Gimana ya Pak, punya rencana begini? Nanti menurut Pak Yoga bagaimana coba?
Saya punya rencana begini, nanti murid saya itu semuanya itu akan saya berikan jam tambahan praktik di bengkel. Ya tujuannya ya biar mereka lebih siap saja menghadapi ujian akhir itu ya, biar lebih kompeten. Jadi nanti saya berikan tambahan jam praktek, saya buatkan jadwal, nanti saya langsung sendiri yang memberi ya yang mengampu prakteknya, nanti saya langsung sendiri. Nah, rencananya sih ya tentu di luar jam reguler ya. Kalau misalnya ya setelah bubar jam reguler lah sore hari gitu, misalnya dibuat kelompok per kelompok kecil, nanti beberapa kelompok dibedakan jobnya dibagi lah. Nanti saya sendiri di sana. Gimana ya menurut Pak Yoga? Wah, ini ide yang sangat bagus, Pak. Ini bisa mendongkrak mungkin ya, Pak. Ini sangat bagus sekali, Pak. Tapi nggih, ngomong-ngomong Pak Syukur ini ada kendala enggak ya? Capek kan? Mas kan Pak Syukur dari pagi kan nih, Pak. Ya gimana ya Pak Yoga ya. Ya kalau itu ya pasti ya. Tapi saya kepenginnya ya siswa murid saya itu ya jangan sampai gagal. Tadi ya kalau kendala yang itu pastilah. Nah, paling mungkin kendala yang lain ya paling saya nanti alat bahan prakteknya itu butuh saya tambahi itu. Nah, yang penting kan proses praktek nanti di tambahan praktek itu bisa berjalan lancar. Terus nanti kalau saya sih rencananya untuk mengurangi ini ya keterlibatan saya, nanti itu 1-2 yang sudah paham itu, sebagian kecil yang sudah paham itu nanti mau saya karyakan juga ya, seperti asisten lah begitu. Jadi nanti membantu saya bagi per kelompok yang sudah paham AC, saya di sana untuk membantu temannya ketika praktek. Jadi ya enggak semua fokus ke saya. Ya kalau sendirian juga berat Pak Yoga. Jadi paling rencananya ya nanti begitu, melibatkan murid yang sudah kompeten, yang sudah bisa untuk ngajari temannya. Kalau itu apa istilahnya tutor sebaya lah ya. Tutor sebaya. Gitu Pak Yoga rencananya. Kalau begitu ini sangat matang sekali Pak kalau ini rencananya. Sudah bagus ini. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, kira-kira nih Pak Syukur ini nanti mau menerapkan mulai kapan ya untuk dimulai? Ini karena waktunya kan tinggal kurang lebih 1 bulan ya. Jadi rencana saya Senin besok, Senin minggu depan ya sudah dimulai. Nah ini ya rencana yang terdekat ini setelah ini ya rencananya saya nanti menghubungi Bapak Kepala Sekolah, mohon izin, kemudian mohon petunjuk bagaimana tentang apa yang akan saya lakukan tadi, tugas jam tambahan untuk praktek. Kemudian setelah itu tentu di kelas saya juga sosialisasi menyampaikan ke murid saya untuk membentuk kelompok bahwa nanti teknisnya akan prakteknya sore. Jadi setelah habis pelajaran reguler kurang lebih jam 3:30 itu enggak usah pulang dulu. Kita tambah paling enggak 2 jam. Nanti langsung ke saya. Jadi mereka juga ya kan butuh persiapan seperti mungkin bekalnya ditambah, uang sakunya dari rumah juga mungkin ditambah. Jadi biar semua siap. Dan nanti harapannya juga saya butuh ini mungkin tembusan ke orang tua juga. Artinya orang tua muridnya siap, kebijakan sekolah mendukung, juga nanti orang tua dari murid ini juga wali murid ini juga mendukung juga begitu Pak Yoga rencananya. Ini kalau ini yang direncanakan sangat bagus dan sudah siap ini seperti Pak ya. Bagus nih Pak, bagus. Nah, ini kan rencananya begitu ya Pak Yoga ya. Mantap sekali nih Pak, sudah mulai sampai action juga nggih. Saya yakin kalau Bapak ini banyak yang meniru nggih. Banyak yang meniru yang punya visi sama Pak Syukur. Betapa beruntungnya Pak ini murid kita ya Allah. Dan juga saya yakin Pak kepala sekolah pasti juga mendukung niku kalau amin. Saya ini ya. Amin. Pasti mendukung lah Pak kalau saya. Terima kasih Pak Yoga melancarkan sukses segera terrealisasi Pak rencana. Terima kasih, tapi ya jangan memuji dulu Pak Yoga, nanti
belum mulai kepala saya sudah membesar duluan ini nanti. Mantap. Nanti malah mengurangi ini. Ya jadi rencana saya begitu Pak Yoga. Nah, nanti Iya. harapannya juga minta tolong juga ke Pak Yoga untuk menyampaikan ke murid Iya, dibantu bisa. begitu Insyaallah sangat juga. bisa. Lah harapannya juga mungkin kalau ada guru yang punya kurang lebih sama permasalahannya, dan Oke, nanti minta tolong juga disampaikan, bisa. oh kalau saya melakukan tindakan seperti ini jam tambahan, kenapa guru yang lain misalnya yang punya masalah sama itu tidak gitu. Oke, oke. Jadi begitu Pak Yoga Iya, rencananya. luar biasa sekali ini Pak rencananya. Siap untuk dilaksanakan nih. Wah, terima kasih Mantap. Pak Yoga. Terima kasih. Ini sami-sami Ini Pak. ini Pak Yoga, aduh jadi kepala saya ganggu waktunya Pak Yoga ini. Boten, santai mawon iki Wah, jam kosong nih Pak. jadi terima kasih Iya, sekali loh Pak Yoga. Ini iya mungkin sama-sama. sebentar lagi Pak Yoga masuk kelas ya. Nggih, Saya nggih. juga ya. Terima Nggih, nggih kasih Pak. Pak Yoga Nggih, waktunya, sami-sami Pak Syukur. Sukses selalu nggih. sharingnya. Terima kasih. Nggih. Saya pamit dulu ya Pak Yoga Nggih, ya. nggih Kembali Pak, ke nggih Pak, kelas. monggo Pak. Terima Nggih, kasih. nggih. Atur Pak, Assalamualaikum. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak Syukur, ini saya sebagai coach nggih. Apa Oke. yang Pak Syukur rasakan setelah kegiatan coaching ini, Pak? Uh, yang pasti saya lega gitu ya. Jadi yang pasti saya begini, ketika saya sebagai guru, saya punya permasalahan dengan murid karena yang saya ini tema coaching ini tentang pembelajaran. Jadi masalah saya dengan pembelajaran murid saya itu saya sekarang jadi lega karena yang pertama saya merasa punya teman yang mendukung saya, kemudian yang kedua rencana saya tentang murid itu ternyata menurut coach saya panjenengan itu ternyata ya tidak salah atau bagus. Jadi Bagus. saya merasa lega karena saya sekarang sudah mendapatkan dukungan. Itu yang saya rasakan setelah coaching ini. Berarti manfaatnya nggih. Yeah. Ada manfaatnya ya, Pak? Betul, sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya kalau sesempurna apapun guru ya menurut dirinya sendiri pasti ya. Tapi kan ketika kita punya masalah atau tidak ada masalah pun kan menurut guru yang lain atau orang lain kan belum tentu, dan di sini saya butuh sharing, butuh dukungan itu. Iya Pak, nggih. Matur suwun atas masukannya. Aja, terima kasih Pak Yoga, terima kasih. Sami-sami Pak Syukur. Selesai. Tunggu sih bisa gas. Oke. Ganti peran Pak Yoga ya. Tetap. Oke. US.